Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini adalah sesi ke-10 Injil Lukas. Saya beri tema 70 murid Tuhan. Nah, eh, kita akan menelusuri pembacaan Alkitab lagi, melanjutkan yang lalu yaitu pasal 10, Saudara. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari. Bapa di surga, kami sangat bersyukur boleh belajar bersama-sama untuk semakin hari semakin mengerti, semakin bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati program ini, juga Tuhan berkati mulut hambamu ini untuk menyampaikannya, juga Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang antusias untuk belajar kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-10 Injil Lukas, yaitu dengan subtema 70 murid Tuhan. Saudara, di Lukas pasal 10 ini, kalau mau diringkas gitu ya, itu tentang murid Tuhan Yesus, yaitu diutus, tapi ditolak oleh dunia ini, kemudian sukacitanya tetap, dan saling mengasihi dalam persekutuan. Ya. Nah, ini adalah lanjutan daripada pasal 9. Kalau pasal 9 menekankan bahwa seorang murid harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, maka pasal 10 ini menunjukkan bagaimana seorang murid hidup setelah menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadi Lukas sedang menunjukkan keseimbangan kehidupan orang percaya, yaitu pergi memberitakan Injil, ditolak, tapi tetap bersukacita dalam pengenalan kepada Bapa, makin hari makin kenal, mengasihi sesama, dan duduk di kaki Tuhan Yesus. Ya. Nah ini, pembagian ayatnya seperti ini, perikop-perikopnya. Oke, kita mulai dengan ayat pertama, saudara. Saya bacakan ya, Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Saudara, biasanya orang kalau bicara soal murid Tuhan Yesus kan 12, tapi setelah 12 ada 70, saudara. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Gitu ya. Nah, di ayat ini, dalam Injil Lukas, pertama kalinya digunakan kata Tuhan terhadap Yesus. Ya, ini. Nah, kata Tuhan di sini itu sebentar ya, saya bisa coret-coret di sini nggak ya? Oke. Jadi kata Tuhan di sini, ini saya coret garis bawah ya. Itu dalam teks asli dipakai kata kurios. Ya. Jadi Lukas memakaikan gelar Tuhan atau kurios ini kepada Tuhan Yesus sebelum memberi perintah pengutusan. Artinya apa? Artinya setiap pengutusan itu berasal dari otoritas Sang Mesias, bukan asalnya dari manusia. Nah, mengapa 70 angkanya? Ada beberapa pandangan. Yang pertama melambangkan 70 bangsa, saudara, di dalam daftar bangsa-bangsa, di Kejadian pasal 10 itu. Tapi versi Ibraninya ya. Sehingga misi Allah ditujukan kepada seluruh dunia. Keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Jadi 70 ini kadang-kadang eh, disebut 72, tapi seringkali 70 ya. Itu mewakili seluruh dunia. Kemudian pandangan kedua, 70 ini mengacu pada 70 tua-tua Israel. Bilangan pasal 11 itu, saudara. Ya, untuk membantu Musa dalam memimpin umat. Bisa juga begitu, angkanya 70. Tapi kedua makna ini tidak saling bertentangan. Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus sedang membentuk umat Allah yang baru, sekaligus membuka jalan keselamatan bagi seluruh bangsa. Itu maksudnya, ya.
Sedangkan Yesus mengutus mereka berdua-dua. Itu ada maksudnya, saudara. Di dalam hukum Taurat, kesaksian itu minimal dua orang dianggap sah. Di Ulangan pasal 19 ayat 15 tuh. Makanya diutus dua-dua. Jadi pelayanan Kristen itu sejak awal bersifat komunal, bukan sendiri-sendiri, bukan individualistis, tapi bersifat komunitas. Ya, jadi saudara, kita harus mengerti kalau kita baca suatu ayat. Ya, oke. Kemudian ayat 2, saudara. Kata kata kurios ini, saudara, yang diterjemahkan Tuhan dalam bahasa Indonesia ini, kalau kita lihat ini, kita akan analisa sedikit biar saudara punya gambaran yang benar. Sebab banyak orang memanggil Tuhan tapi tidak tahu artinya. Kalau secara linguistik, secara bahasa maksudnya, kata Yunani kurios itu artinya tuan. Ya, waduh ini kok coretan yang lama masih ada ya. Em, artinya tuan. Yang kedua artinya pemilik, penguasa, majikan, atau seseorang yang memiliki otoritas. Itu artinya secara linguistik, secara bahasa, saudara. Artinya begitu ya. Jadi, eh, jangan sampai membaca tapi tidak mengerti artinya. Tuhan itu artinya Tuan. Nah, jadi banyak orang belum mengerti ini meskipun ini hal sederhana. Dalam rentang maknanya, itu dalam leksikon Yunani, leksikon itu seperti kamus gitu, ya. Kata kurios ini artinya owner, pemilik. Misalnya pemilik rumah, master atau majikan. Misalnya hubungan antara tuan dan budaknya dan hambanya. Lord, penguasa, itu seorang raja misalnya. Kemudian Sir juga bisa tuan, yaitu sapaan hormat. Jadi konteks ketika kita mendapatkan kata kurios di Alkitab, belum tentu artinya Tuhan, tergantung dari konteks. Konteks sangat menentukan dalam hal ini. Begitu, saudara. Ya, jadi hati-hati kalau ketemu kurios, belum tentu Tuhan, bisa artinya Tuan. Oke, berikutnya. Nah, saudara, kalau saudara ingat, di zamannya Tuhan Yesus, itu sudah beredar kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang dengan pakai kode LXX itu. LXX ini kalau saudara ingat huruf Romawi, kan artinya 70 juga ini. Karena Septuaginta dikerjakan oleh 70 ahli kitab, atau 72 gitu ya. Nah, Septuaginta ini adalah kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, gitu, saudara. Ya, itu sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ketika para penerjemah ini menghadapi nama YHWH, Yud He Woh He di kitab Perjanjian Lama, ada masalah penerjemahannya. Karena lafal asli dari YHWH ini tidak diketahui. Ingat ya, bukan singkatan Yahweh, bukan juga singkatan Yehova. Tidak diketahui yang benar. Itu sebabnya orang Yahudi menyebutnya dengan perifrasa, saudara. Perifrasa itu sebutan pengganti, tapi yang hormat. Seperti kalau kita tidak tahu nama seseorang, kita sebut Pak, Bu, gitu. Ya, sama ketika ketemu dengan huruf YHWH di Alkitab Ibrani asli, mereka menggantinya, menyebutnya dengan sebutan sangat hormat, Adonai, yang artinya Tuhan. Ingat ya, Adonai atau Kurios artinya kan Tuhan. Tapi Tuhan itu kalau Tuhan di bumi. Nah, sedangkan Yahweh kita tahu ada di surga. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka untuk membedakannya, ditulisnya Tuhan. Ya. Lalu dalam Septuaginta, mereka menerjemahkan
YHWH menjadi kurios gitu, saudara. Sejarahnya begitu. Jadi diterjemahkan menjadi kurios. Akibatnya dalam konteks ini, kurios menjadi pengganti nama sebutan YHWH. Gitu, ya. Contohnya di Mazmur pasal 23. Tuhan huruf besar atau YHWH dalam teks aslinya adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kan gitu, Mazmur pasal 23. Jadi, ketika ketemu dengan YHWH ini, di Mazmur 23, dalam Septuaginta diterjemahkan menjadi kurios. Nah, memakai istilah yang dipakai di Perjanjian Baru. Jadi sejak saat itu, kurios mempunyai dua arti. Yang pertama, Lord atau Tuan atau Majikan, kalau menunjuk kepada pribadi manusia biasa di bumi. Tapi kalau ditujukan kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, maka kurios artinya Tuhan huruf besar. Jadi tergantung konteks. Kan begitu. Ya. Nah, di Perjanjian Baru itu eh, Roma pasal 10 ayat 9 contohnya. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nah itu aslinya adalah Yesus adalah kurios gitu. Di sini maknanya lebih tinggi, bukan kurios atau Tuhan di bumi. Kalau orang yang teologinya salah, saudara, akan mengartikan kurios di sini tuan atau majikan biasa yang seperti tuan tanah di bumi gitu. Kalau tidak melihat konteks, ya. Kenapa dipakai kurios? Hari itu dalam kekaisaran Romawi yang disebut kurios itu kaisar, penguasa tertinggi. Jadi, mengaku Yesus adalah kurios, berarti Yesus adalah penguasa tertinggi dalam hidup kita. Dalam konteks ini tentunya Tuhan, bukan tuan tanah. Kalau tuan tanah di bumi bukan yang tertinggi, ya. Nah, Filipi 2 ayat 11, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Bukan gini, artinya kurios di situ adalah tuan tanah di bumi, penguasa raja di bumi. Bukan. Kita harus lihat konteks, ingat ya. Filipi 2 ayat 11 ini mengutip konsep dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 45 ayat 23. Di mana setiap lutut bertelut kepada YHWH. Nah, YHWH di situ, itulah yang dikutip untuk menulis bahwa Yesus Kristus adalah kurios. Mengacu kepada YHWH. Tetapi bukan berarti Yesus Kristus adalah Allah Bapa. Karena ingat konteksnya harus seluruh Alkitab ya. Itu. Paulus menerapkan bahasa tersebut kepada Yesus dalam rangka pemuliaannya setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Saudara, kalau tuan tanah di bumi nggak mungkin bangkit. Nggak mungkin naik ke surga. Ya, jadi lihat konteksnya. Jadi untuk mengetahui makna kurios yang dikenakan pada Yesus, maka kita harus melihat konteks keseluruhan Alkitab. Saya kutipkan 3 ayat saja ya, padahal udah banyak sekali. Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oh, rupanya Yesus turun dari surga. Secara harafiah loh itu, saudara. Nah, artinya ia bukan manusia biasa. Artinya kurios tidak bisa diterjemahkan hanya tuan seperti tuan di bumi, bukan. Tuhan. Ya. Demikian juga dengan Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Anak manusia itu maksudnya Yesus naik ke surga, tempat di mana ia sebelumnya berada. Artinya Yesus memiliki praeksistensi. Artinya Yesus ada di surga sebelumnya. Nah, tentu saja bukan Tuhan di bumi. Bukan Tuhan sebagai manusia, Tuhan. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan keterangan waktunya. Sebelum dunia ada. Jadi orang boleh beranalisis secara linguistik. Oh ini tensesnya future atau apapun nggak penting. Keterangan waktunya perhatikan. Sebelum dunia ada.
Jadi Tuhan Yesus sudah ada di surga sebelum dunia ada. Bahkan ia yang menciptakan dunia ini. Kalau kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Artinya kata-kata kurios ini tidak bisa diartikan hanya Tuhan. Tuhan di bumi, nggak bisa. Kalau itu manusia biasa. Sedangkan Yesus adalah datang dari surga. Jadi terjemahannya makanya dipakai terjemahan Tuhan di Alkitab kita. Orang lain yang nggak percaya Tuhan Yesus akan berkata, kurios itu artinya Tuhan gitu. Iya. Tapi Tuhan yang turun dari surga. Tentu saja bukan Tuhan di bumi. Kita hambanya, Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau kita belajar dengan benar, kita baca ayat lain lagi, kita akan mengerti Yesus adalah anak tunggal Bapa yang turun ke bumi menjadi juru selamat manusia. Makanya dia kita panggil dia Tuhan dan juru selamat. Saya berharap ini sangat jelas ya. Saudara bisa ulang-ulang nanti supaya mengerti. Ayat 2 sampai 4, Saudara. Di situ dikatakan, misalnya ayat 2 ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak ya, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, kata Ibrani tuaian ini dipakai kata terismos. Artinya panen yang sudah siap dipetik, bukan masih mentah, sudah siap. Nah, masalahnya bukan ladangnya yang nggak ada, masalahnya pekerjanya yang kurang. Itu, saudara. Ya, jadi kita perhatikan dulu, mintalah kepada Tuhan, berdoa maksudnya, berdoalah dulu kepada Tuhan, baru pergi. Ya, artinya misi penginjilan keselamatan itu selalu dimulai dari ketergantungan akan Tuhan kita. Ya, ayat 3. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini suatu ilustrasi bahwa anak domba itu tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri dari serigala. Tapi Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenyamanan. Akan ada banyak serangan. Ia justru mengingatkan bahwa pelayanan akan menghadapi perlawanan. Artinya dunia ini bahaya memang. Gitu. Sudah siap belum melayani Tuhan? Gitu ya. Nah, ayat 4, Yesus memerintahkan para murid untuk tidak bawa pundi-pundi, tidak bawa bekal, tidak bawa kasut cadangan. Ini nggak boleh disalahartikan, saudara. Ini bukan berarti eh, tidak boleh untuk memiliki harta, bukan itu. Yang sedang diajarkan adalah ketergantungan penuh kepada pemeliharaan Allah selama misi. Itu saja. Bergantung, percaya saja. Gitu ya. Jadi terkadang kita menghadapi situasi yang tidak bisa dihitung, tidak masuk akal. Tapi kita melangkah saja. Tuhan tolong ternyata, saudara. Sebab kalau tidak demikian maka itu bukan iman. Ya. Selanjutnya ayat 5 sampai 6, saudara. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom bagi rumah ini. Saudara, kata shalom sudah pernah kita bahas. Bukan sekedar salam loh itu. Shalom itu artinya berdamai dengan Allah. Artinya pemulihan, artinya berkat, artinya utuh. Hidup ini utuh. Utuh menurut Tuhan ya, bukan menurut kita. Makanya eh, jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Itu, saudara. Ya. Jadi ayat 7-nya, pekerja patut mendapat upahnya, kata Tuhan Yesus. Ini mengajarkan prinsip bahwa pelayanan rohani layak didukung oleh mereka yang menerima pelayanan tersebut. Misalnya gereja layak didukung oleh jemaatnya. Itu sudah pasti, ya. Prinsip ini kemudian dikutip kembali oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 9 ayat 14 dan 1 Timotius 5 ayat 18. Ya.
Nah, larangan berpindah-pindah rumah ini mencegah para murid mencari tempat yang lebih nyaman atau lebih menguntungkan. Kalau sudah di rumah itu ya sudah di situ tinggal gitu. Ya. Nah, kemudian ayat 8 dan 9 eh, di situ dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Harus ramah ya, harus jadi berkat juga melalui tindakan nyata. Gitu, Saudara. Ya. Oke. Berikutnya ayat 10 sampai 16. Bagian ini sering diabaikan, padahal sangat penting karena menjadi pasangan dari ayat 1 sampai 9. Ini lanjutannya. Ya, ayat 10 sampai 11. Jika ditolak, maka seperti orang Yahudi biasa mengebaskan debu ketika meninggalkan daerah bangsa-bangsa asing. Sebagai simbol bahwa supaya kenajisannya tidak terbawa. Itu simbol, Saudara. Nah, jadi begitu. Jika ada yang menolakmu, kebaskan debu. Gitu. Ya sudah, gitu aja. Ya. Ayat 12. Pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya. Kenapa, saudara? Ada kalimat begini. Karena Sodom tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Tidak pernah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan adakan. Tapi orang-orang Galilea menyaksikan mujizat, mendengar pengajarannya, tapi tidak bertobat. Makanya Sodom Gomora itu lebih ringan nanti dibandingkan hukumannya sama kamu. Sebab kamu mendengar, tapi tidak bertobat. Ya. Jadi prinsipnya semakin besar penyataan Allah atau semakin besar kita mengerti kebenaran, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk melakukannya. Ayat 13 sampai 15 begitu juga masih senada. Yesus mengecam ketiga kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ia berkata bahwa jika mujizat yang sama terjadi di Tirus dan Sidon, mereka mungkin sudah bertobat. Tapi Korazim, Betsaida, dan Kapernaum melihat mujizat kamu nggak bertobat. Ini menunjukkan bahwa mujizat tidak otomatis membuat orang bertobat. Tidak otomatis menghasilkan iman. Ya, rendah hati lebih penting daripada melihat banyak mujizat. Ayat 16. Ayat 16, perhatikan. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Apa artinya, saudara? Artinya Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada para utusannya. Kalau orang mendengar kamu sama dengan mendengar aku. Itu. Sama dengan mendengar Bapa. Orang berani nolak kamu, orang menolak aku, orang menolak Bapa. Gitu prinsipnya, saudara. Ya. Nah, ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Murid-murid ini senang banget gitu karena setan takluk sama mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, ini bisa diartikan macam-macam ini, saudara. Artinya yang pertama bahwa Yesus sedang menggambarkan kekalahan kuasa iblis melalui pelayanan kerajaan Allah yang sedang berlangsung. Makanya iblis takut sama kamu gitu. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, Yesus sedang menjelaskan kejatuhan iblis dulu, yaitu jatuh dari langit ke bumi. Gitu ya. Jadi kemudian ada lagi ketika ayat 19-nya itu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan Yesus memberikan kuasa, mendukung penuh. Jadi kita tidak perlu takut apapun, saudara. Ya, kalau Tuhan yang mengutus, kita tidak perlu takut apapun. Jadi sekali lagi, para murid, 70 murid ini tadinya bersukacita karena setan takut dengan mereka. Sukacitanya bukan itu yang benar. Sukacita itu kalau nama kita terdaftar di surga. Kalau anugerah keselamatan dan hubungan dengan Allah dipulihkan. Itu baru kita bersukacita. Itulah sukacita yang benar. Ya. Ayat 21 sampai 24. Ini adalah satu-satunya bagian dalam Injil Lukas yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus bersukacita dalam
Roh Kudus. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Begitu, saudara. Ya, orang kecil di sini mereka yang rendah hati dan mau menerima firman. Sebaliknya, banyak orang yang merasa berhikmat justru gagal mengenali Mesias. Orang Farisi, ahli Taurat, gagal mengenali Mesias. Ia tidak tahu bahwa, bahkan tidak percaya Yesus Mesias. Kemudian ayat 22, ternyata semuanya telah diserahkan kepada Tuhan Yesus oleh Bapaknya. Gitu, saudara. Itu hubungan antara Bapa dan anak. Yesus tampil sebagai penyataan Allah yang sempurna. Ya. Ayat 23 dan 24. Jadi murid-murid ini, kebahagiaan para murid kalau melihat Tuhan Yesus. Kalau melihat Sang Raja, mendengar langsung pengajarannya. Saya garis bawahi ayat 24, saudara. Perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Karena aku berkata kepada kamu, ya, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Makanya kamu harus bersuka cita. Wajar saja kalau kamu bersuka cita. Kan begitu. Jadi, eh, sukacita itu bukan karena hal-hal di bumi. Karena kekekalan ya. 25 sampai 37, saudara. Ini perumpamaan yang sangat bagus. Ya, seorang ahli Taurat bertanya dengan mencobai Tuhan Yesus di ayat 25. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Nah, bayangkan. Jadi orang Farisi, ahli Taurat ini tahu kebenaran, ya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus. Orang itu siapa yang dimaksud orang itu? Seorang ahli Taurat. Ayat 25-nya. Ingat konteks dekatnya. Ya. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, ini persoalannya di situ. Siapa sesamaku di sini? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi, untuk menjawab itu, Tuhan Yesus memberikan suatu cerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Orang ini setengah mati dipukul, dibegal, saudara. Ya. Nah, ayat 31 ini persoalannya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Para imam ini tidak mau nolong, kenapa, saudara? Ia takut najis, karena orang itu dipikirnya sudah mati. Atau ia lihat itu orang Samaria. Wah, nggak suka dia, nggak mau menolong. Itu padahal seorang imam yang harus hidup kudus. Lalu ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang ini kemungkinan besar
adalah bukan orang Samaria yang digebukin ini. Ini adalah orang Yahudi sendiri. Tapi yang nolongin malah orang Samaria. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini ironi ya, ditolong oleh bangsa yang dibenci oleh bangsanya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi dan teman-temannya itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang Farisi atau ahli Taurat itu ya, ahli Taurat. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Makanya, jadi orang tidak boleh, apa namanya itu ya, tidak suka sama orang, hanya gara-gara masa lalunya. Ini seperti itu. Yang menolong malah orang Samaria. Dan menurut orang ahli Taurat sendiri, yang dimaksud sesama tentu saja yang menolong, yaitu orang Samaria itu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa ini. Yang disampaikan lewat sebuah kisah. Ini, saudara. Jadi pesan Tuhan Yesus itu sangat jelas. Kasih kepada sesama tidak ditentukan oleh identitas, oleh suku bangsa, melainkan oleh tindakan belas kasihan. Makanya kasih itu melampaui batas suku, agama, dan permusuhan apapun. Itu, saudara. Ya. Ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau orang baca ayat ini, orang bisa salah mengerti. Seolah-olah Marta eh, kesalahannya sangat besar, atau lebih baik Maria daripada Marta, atau tidak perlu melayani di dapur, seolah-olah begitu, ya. Apa yang akan dikoreksi oleh Tuhan Yesus di sini? Ya. Perhatikan, Marta ini hatinya dipenuhi kekhawatiran, kesibukan, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Ya, makanya Tuhan bicara ini soal prioritas sebenarnya. Ya, yang ingin diajarkan tuh gini loh. Pelayanan itu kalau tanpa akal, ya, itu akan mudah jadi lelah, kepahitan, kesombongan rohani, dan keluhan-keluhan. Mestinya Marta tidak perlu mengeluh. Dan mestinya Marta tahu prioritas. Jangan terus-terusan di dapur. Mestinya Marta sebentar aja di dapur lalu mendengarkan firman. Kan begitu. Ini yang mau disampaikan Tuhan Yesus adalah prioritas utama itu firman di dalam pelayanan itu. Nah, gitu maksudnya. Jadi, makanya pelayanan harus lahir dari hubungan intim dengan intim yang dekat dengan Tuhan. Persekutuan harus lewat persekutuan. Jangan kita melayani Tuhan sibuk dengan kegiatan apa saja gitu, tapi tidak dekat Tuhan. Itu maksudnya. Sibuk siang malam melayani di gereja, tapi tidak dekat Tuhan. Itu bukan pelayanan, itu pekerjaan di gereja. Ya, hati-hati ya, saudara ya. Jadi
Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya, setiap murid Tuhan itu diutus untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Jadi, tidak selalu diterima. Kalau ada yang menolak, kebaskan debu. Tapi tetap terus mengabarkan Injil kemana saja. Tetap setia maksudnya. Ya. Dan sukacitanya bukan karena berhasil nanti em, keberhasilan jasmani gitu. Terkenal misalnya, ya. Kemudian bisa mengusir setan, bisa mengadakan mujizat. Bukan itu. Sukacita kita adalah kalau kita mendapat anugerah Tuhan selamat dan ke surga. Yang dibahasakan dengan nama kita terdaftar di surga. Begitu, ya. Nah, kita juga harus bersyukur karena anugerah itu dinyatakan melalui Sang Anak Tunggal Bapa, ya. Jadi, sebagai wujud nyata dari kerajaan Allah, kita harus mengasihi sesama. Siapa itu sesama? Siapa saja. Tidak tergantung dari suku bangsa, agama, etnis, dan lain sebagainya. Sesama itu, saudara. Ya. Jadi, sebagai sumber dasarnya tentu saja Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Jadi, eh, berikutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silakan raise hand. Oke, yang pertama Pak Konstanara, silakan. Oh ya, sebentar, saya buka dulu ini ya, kuncinya. Ya, sudah. Boleh Pak Konstanara, silakan. Shalom, selamat malam Pak Wigno. Shalom, kemana saja? Baru kelihatan. Biasa bertepatan dengan ibadah tengah minggu di gereja Pak Wigno. Oh iya, iya. Oke, baik. Ada Ya. pertanyaan apa? Izin of camp Pak Ya, Wigno. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Pertama Pak Wigno, tadi Pak Wigno menjelaskan nama Tuhan kan. Ya, Baru Pak Wigno juga mengutip ayat yang Yohanes 6 ayat 38 tadi ya Pak. ya, Yang bahwa aku turun dari surga. Itu kan yang ya, berkaitan dengan penjelasan tentang nama itu tadi. ya. Jadi eh, Kurios itu yang dikenalkan pada Tuhan Yesus itu sudah ada dari sebelum dia turun ke bumi. Maksudnya pribadi Tuhan Yesus. Ya, Ya kan jelas. Kurios Oh, tadi yang dijelaskan oleh Pak Wigno tadi ya dikenakan kepada Tuhan Yesus juga. ya. Aja saya mau tanya, kata Tuhan itu sudah ada sebelum sudah dikenakan kepada Tuhan Yesus sebelum turun ke bumi. Kata tuannya bahasa apa ini? Yang kuriosnya, Pak Wigno. Kurios itu bahasa Yunani, Pak. Ya Sebelum betul. sebelum bumi ini ada ya nggak ada bahasa Yunani, Pak. Berarti kata kurios yang dikenakan kepada Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi. Ya jelas. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bukan Tuhan bukan. Ya, sejak dulu sudah ada. Cuma manusia mengenal bahasa kurios itu ya ketika itu gitu loh. ketika itu. Ya, Tapi dalam konteks bahwa eh, artinya ditujukan kepada mulanya bahwa dari surga sudah Tuhan begitu ya, Pak. ya. Jadi artinya Tuhan Yesus adalah pribadi yang turun dari surga dan sudah ada. Cuma namanya ketika ada di bumi baru dikenakan ke dia, ke Tuhan Ya, Yesus. ya betul. Karena di surga ketika bumi belum ada kan belum ada Yunani, belum ada Ibrani, belum ada semuanya bahasa. Betul Bumi betul aja ya. belum ada, betul nggak? Ya betul. Betul Pak, betul. Ya, begitu. Nah, Tapi kita kedua tahu Pak, pribadinya sudah ada. ya. Dan betul Pak Wigno, memang kita harus betul-betul secara ketat itu untuk memperhatikan konteksnya Ya, betul. supaya tidak salah memahami. Benar. Yang kedua Pak Wigno, Ya, silakan. tentang perumpamaan tadi orang Samaria itu yang kan inti pertanyaannya itu hidup kekal. Ya, Nah, dijabarkan itu kan harus mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia. betul. Itu hidup kekal itu bisakah dimengerti sebagai keselamatan itu Pak? Ya, tentu bisa.
Nah, kan sekarang yang selalu diperdebatkan itu kan keselamatan kan hanya oleh kasih karunia, jadi bukan karena perbuatan. Oh, itu salah itu. Nah, Itu nah, di salah. perumpamaan ya, Itu salah. Karena ya, kasih karunia itu harus diresponi. Kalau manusia menolak ya pasti nggak selamat. Kalau kalau membuat suatu kesimpulan itu harus komprehensif. Nggak bisa begini. Keselamatan itu diberikan oleh Allah. Kita diam saja tidur, makan, tidur. Nggak usah bertobat selama Tuhan yang memberi. Nggak bisa gitu. Kalau pulpen bisa diberikan. Kalau selamat nggak bisa. Manusianya harus bertobat. ya, betul. Bertobat itu Karena apa? Bertobat itu ada perbuatannya, bukan cuma di mulut. karena akhir dari perumpamaan tadi kan ketika ditanya siapa yang menjadi sesamanya, orang Farisi itu mengakui bahwa yang menolong sesama itu kan. Ya, Nah, Tuhan Yesus mengatakan pergi dan berbuatlah begitu. nah, kalau nggak diperbuat, ya nggak selamat. Tidak kekal juga, tidak hidup Enggak, kekal juga. tidak. Kan begitu. Jadi istilahnya Pak Wisnu, bukan bukan kan kadang-kadang kita apa namanya merasa tidak bisa bersuara kalau dibilang itu sudah satu paket itu kasih karunia dengan respon manusianya atau perbuatan, tapi kadang-kadang tidak diterima oleh banyak orang Pak Wisnu. Oh ya nggak apa-apa nggak diterima kan kita nggak rugi nggak diterima. Yang rugi kan mereka sendiri. Sama Oh Tuhan begitu ya. Yesus datang nggak diterima oleh orang kepunyaannya. Itu kita itu sebagai murid itu harus siap ditolak kalau kita memberitakan kebenaran. Tadi kan ada Baik, prinsipnya baik, itu. Pak. Jika orang tidak terima, kebaskan debu aja. Orang ngotot selamat tanpa perbuatan baik sama sekali. Ya udah lu makan tidur aja selamanya gitu. Kebaskan debu aja sama orang kayak begitu. Gak jadi Ya, berkat itu. Orang berarti kita kita jadi ngajarin, orang kita ngajarin supaya orang itu ayo melakukan kehendak Tuhan, gitu loh. Ya, kita tidak bisa-bisa bicara kita kayak jadi Marta saja Pak Wisnu ya. bagaimana. Kalau begitu kita jadi Marta saja, sibuk saja, anda usah dengar firman, karena selamat kan. Ya, itu juga salah. Maksudnya, maksudnya kalau kita mau anu orang begitu ya. Ya, itu juga salah. Harus ada iman, ada perbuatan. Ya itulah. Ya, Ya, coba ya. dibaca, Terima kasih. coba dibaca untuk sebelum ditutup. Yuk. Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dah, titik. Nggak percaya, kebaskan debu orang-orang seperti itu. Ayat Alkitab itu jelas. Saya itu heran sama orang seluruh dunia itu. Bisa melawan Alkitab. Jelas-jelas ada ayatnya. Di ayat 26-nya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mana ada orang selamat tanpa perbuatan? Perbuatan tidak menyelamatkan, setuju. Iman yang menyelamatkan, tetapi iman harus ada perbuatannya. Itu maksudnya. Jelas ya? Ya, jelas Pak Yogi. Panjang ini Oke. mau ditanya tapi kasih kesempatan dulu yang lain. Kalau Oke. dirunut ini asik sebenarnya Pak Wisnu. Untuk Ya, berubah. Tuhan berkati. Selamat berkati Pak Wisnu. Sehat Ya, selalu. ya, amin. Berikutnya Bu Mariana, silakan. Ya, Pak. Tadi kan Bapak bilang pelayanan itu harus lahir dari hubungan yang intim ya, Pak. Ya, Nah, hubungan yang intim kan berarti melahirkan kepekaan. ya, betul. Nah, itu berarti bahwa kalau kita mau melakukan pelayanan, kita peka dengan kepada siapa kita datang, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi jangan melakukan yang Tuhan tidak suruh gitu ya, Pak. Ya, betul. Nah, tadi Bapak juga bilang, ayo melakukan pelayanan. Nah, ayonya ini berarti tetap harus sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Tetapi kan begini, Bu. Ada banyak orang ketika memulai kan belum peka juga. Ya, Nggak apa-apa. Kita mau Tuhan, oh, padahal kita nggak peka gitu. Ya nggak apa-apa, ya, Tuhan ajarin kita. Gitu. oh, ya. Berarti Kan seringkali pelan-pelan lah apa ya, yang, Pak ya. ya, seringkali apa yang kita lakukan gagal juga kan, Bu. Karena Iya, kita iya, nggak peka. Ternyata apa yang betul, kita betul. lakukan itu Bukan itu yang Tuhan nggak mau gitu ya, tepat Pak ya. gitu.
Ternyata Iya, orang iya. itu bukan mau bertobat, mau nipu kita gitu. Waduh, ya sudahlah. Ya, nah itu. Ya, Pak. Terus Pak, kalau udah begitu ya Pak, saya tergelitik gini. Eh, Pak boleh punya target apa enggak ya Pak dalam hal pelayanan ini? Bagaimana? Boleh punya target apa enggak? Oh, target boleh saja. Tapi Hmm. kan target itu bukan untuk diri sendiri. Target itu kalau boleh Tuhan. Nah gitu. Hmm. Hmm. Itu boleh aja. Kenapa tidak? Ya kan? Oh, ya karena kan kita tahu juga Pak, ada yang tahun sekian punya sekian gereja, tahun sekian punya sekian Ya, jemaat. Tuh, boleh aja, Bu. itu Pak Tapi maksud kan saya. Tuhan tahu Hmm. target itu asalnya dari hatimu sendiri atau memang Hmm. tulus mau persembahkan sama Tuhan. Oh ya, ya balik Target lagi. itu lahir dari ambisimu atau dari memang ketulusan terhadap Tuhan. Hmm. Ya, Ambisi ya, beda loh, Bu. iya, ya. Jadi segala sesuatu balik lagi ke motivasi juga ya Pak. Ya, betul. Ke hati. Ya, ya, Ya. ya udah jelas. Oke, Oke. makasih. Ya, Tuhan berkati, Bu. Ya, Tuhan. Ya. Baik, berikutnya Pak Payaman. Silakan, Pak. Selamat malam, Shalom Pak. Shalom. Eh, kalau tadi gelombang kedua murid Tuhan Yesus 70, Ya, dengan data dari 2 poin, alasannya gitu Pak. ya. Kemudian saya mendengar salah satu 70 bahwa keturunan Nuh 70 orang. Bukan keturunan Nuh. Hmm, Bangsa-bangsa yang tercatat di Alkitab itu, kalau dihitung 70. Eh, 70 apa? Bu? 70 70 suku bangsa. suku bangsa ya. Ya. Oh, jadi bukan orang ya. Keturunannya karena bayangan saya kan waktu di kapal kan 8 orang mereka Oh, kan. setelah itu, Pak. Setelah kemudian. Di ayat berapa Ya. tadi? Saya sebutkan tuh, ada ayatnya. Nanti Bapak cek deh. Di pasal berapa Oh, itu? Kejadian pasal berapa tadi? Sebentar. 70-nya itu pasal... Kejadian pasal 10, Pak. Di kitab hmm. Kejadian pasal 10. Ya, gitu. Jadi hitungannya dari sana. 70 atau 72 lah. Sama. Oh, enggak. Ya, jadi artinya bukan orang 70 keturunannya gitu kan? Ya, ini lambang juga sih, Pak. Lambang Oh, bahwa lambang. itu mewakili... kalau murid Tuhan Yesus 70 orang loh, Pak. Yang itu. Ya, dasarnya tadi menetapkan 70 itu Ya, kan, Pak kan? dasarnya Oh, kejadian pasal 10. Salah oh, satu kemungkinannya ya, itu kan salah satu tafsir, Pak. oh ya. Satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Eh, saya juga mendengar renungan atau khotbah Bapak masalah manusia eh, terdiri dari dikotomi maupun trikotomi. Trikotomi. Ya, Dua-dua dibenarkan oleh Alkitab. betul. Hmm, Tubuh, roh, dan jiwa dan seterusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, dikotomi maupun trikotomi tidak pernah, rasanya mungkin benar saya keliru Pak, menyebutkan peran hati, selalu tubuh, roh, dan jiwa Baik, bersinergi. Nah, baik. itu Pak, makasih Pak. Oke, baik. Jadi hati itu, Pak, adanya di jiwa. Oh, Jiwa ya, itu apa sih jiwa itu? Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada kreativitas, kesadaran dan sebagainya. Itu jiwa. Nah, hati adanya ya. di sana. Perasaan itu kan hati. Oh, jadi include lah di jiwa itu Pak ya, Ya, dalam arti betul. luas. Betul. Karena kan secara literal nggak pernah disebut hati, padahal hati yang tulus, hati yang suci kan, Ya, ah, betul. Dan dan motivasi. istilah hati bukan secara fisik. Kalau istilah hati secara fisik kan lever. Iya, 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 betul Pak. Hati, Makanya, nah hati itu jiwa, Pak. hmm, Di dalam jiwa. hmm. Jadi yang dikatakan Tuhan kepada, bukankah aku mengklaim bahwa ini, hanyalah engkau kau berbuat kejahatan, Ya, katanya. Nah, ada hubungannya barangkali dengan hati motivasinya, ya. ya betul. Jadi
itu karena hatinya ada motivasi yang lain yang tidak Oh, bersih gitu. ya, Ya, makasih Pak. oke. Ya, Tuhan berkati. Ya, Pak. Ini Berikut, Papa lagi itu moro-moro munculnya nih, ya Ustaz. berikutnya Pak Budi. Pak Budi, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Izin off cam ya Pak. Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya soal itu Pak. Penginjilan, Ya, memberitakan Injil zaman waktu rasul-rasul, murid-murid Tuhan, dengan zaman sekarang Pak. Itu konteksnya, kalau sekarang apakah bisa dikatakan kita memberitakan Injil? oke. Kalau konteksnya sama saja, Pak. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang belum mengerti, itu sebenarnya penginjilan juga. Eh, Kalau konteks zaman dulu kan lebih diarahkan kepada orang yang betul-betul memang belum mengenal Kristus ya Pak ya. Karena itu baru. Nah, kalau zaman sekarang kan boleh dikatakan bahwa Injil itu sebetulnya sudah tersebar ya Pak, ya, kemana-mana kecuali mungkin di daerah pedalaman. Iya, betul. Betul atau tidak Pak? Betul. Nah, jadi tadi ayat yang disebutkan bahwa tentang orang yang memberitakan Injil boleh hidup, berhak mendapatkan upah dan lain sebagainya itu, apakah bisa disamakan juga Pak? Karena Rasul Paulus sendiri selain dia mengabarkan Injil di Kisah Rasul 20, Dia bikin kemah. betul Pak, dia Ya. bekerja menyatakan bahwa dia tuh tidak menginginkan emas dan perak dari siapapun juga, tetapi dia Betul. bekerja keras siang dan malam supaya menjadi contoh dan teladan bagi siapapun juga. Di Betul. 2 Tesalonika 3 juga Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau orang dia tidak makan roti orang dengan percuma dan lain sebagainya, berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ya. Padahal pada waktu itu boleh dikatakan kan banyak, boleh dikatakan Injil masih belum tersebar seperti hari ini. Tapi Pertanyaannya apa, Pak? ya, jadi apakah relevan kalau misalkan seorang pendeta atau hamba Tuhan? Karena saya punya teman begini, Pak. Dia itu jadi full timer di gereja. Ya. Karena sebelumnya dia tuh bekerja bisnis di marketplace. Terus karena Ya. gagal, akhirnya dia jadi full timer. Oke. Nah, setelah dia jadi full timer di gereja, saya tanya, kegiatanmu apa? Dia bilang dari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu. Ya dia bilang sibuknya cuma pas hari Minggu. Kalau hari-hari biasa dia bilang di gereja itu, di kantor cuman kebanyakan main game. Dia bilang begitu. Aduh. Akhirnya Pak, akhirnya dia tidak ada damai sejahtera. Dia mengundurkan diri Pak. Dia mengatakan kalau begini caranya saya ini nggak benar juga. Dia bilang gitu. Kita kan full timer tapi cuman pas waktu minggunya aja sibuk. Tapi Senin sampai Sabtunya banyak nganggurnya dia bilang gitu. Jadi ya itu yang ingin saya tanyakan. Sedangkan Rasul Paulus saja yang Injil waktu awal mula-mula belum tersebar aja Rasul Paulus memberikan teladan bahwa barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Kan ada ayatnya seperti itu Pak. Itu konteksnya lain, Pak. Gitu Kalau ya Pak. jangan, kalau tidak bekerja jangan makan. Kalau gitu orang tua yang nggak bisa kerja jangan makan. Kan bukan begitu artinya. Makanya bahaya sekali baca Alkitab yang tidak mengerti konteks. Oke Pak. Di- Satu lagi diambil. Pak. Yang di satu, itu. Tadi yang di 1 Timotius ya Pak ya. Ya. Yang satu apa pekerja 1 Timotius 5 ayat 8 kalau nggak salah. Ayat 8. Itu Ayat adanya 8 di atau 18 Pak tadi yang di share di screen-nya Pak Wik. tadi saya share di Nah, 18 betul. 1 Timotius 5 ayat 18 Pak. ya, Itu seorang pekerja patut mendapat upahnya Pak. Di situ kan ya, terus seperti itu. ya, Nah, itu tapi kan konteksnya kalau kita lihat Pak, itu di ayat 17 di atasnya itu berkata bahwa penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. ya, Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. ya, Bukankah kitab suci berkata, artinya yang dikatakan upah ini di ayat ini bukankah penghormatan harus dihormati 2 kali lipat itu? bukan, Atau bukan, bukan. Yang atau namanya upah berupa penghormatan materi? itu, yang namanya penghormatan itu bukan hormat-hormat begitu, Pak, bukan. Itu perlakuan yang baik,
Ya, perlakuan mendapatkan dengan respect hormat, lah. Intinya seperti ya, respect. itu ya Pak ya. Ya, intinya begini aja, biar nggak Hmm. terlalu panjang. Jadi, Ya, kalau seorang pendeta, kalau dia ya, punya bisnis banyak, ya dia tidak boleh ambil sama sekali menurut saya. Seperti Rasul Paulus punya kemah, ya udah ya. ngapain ambil lagi, ya kan? Tapi kalau dia full timer beneran, ya nggak masalah, Pak. Kalau full timer beneran nggak boleh juga. Terus makannya bagaimana? Saya mau tanya. Nah, ya, Ag- maksudnya Ah, gini Pak, ya kan? kalau memang betul-betul dia full time itu nggak apa-apa, karena kan satu hari 24 jam, Ya, satu minggu 7 hari, ya. apakah kerjaannya dia setiap hari itu bakal berdoa terus atau Oh, menginjili ya terus? tidak, Bu. Tidak, Pak. Nah, ya Pelayanan itu itu juga. banyak sekali. Oh, berdoa terus Nah, kan, ngapain? nah ya itu Yang justru itu Pak. yang saya bingung, yang saya bingung tadi itu pernyataan bahwa Senin sampai Sabtu nganggur loh. Saya aja nggak pernah nganggur dari pagi sampai malam, Pak. Nah itu, Saya aja akhirnya nggak dia pernah ahli. mengundurkan diri teman saya ini karena tidak Ah, damai sejahtera, dia bilang ya, begitu. ya. Dia dia hatinya tulus baik itu, Pak. Iya betul. Tapi saya mau kasih tahu kalau seorang hamba Tuhan itu yang ya nggak tahu ya. Kalau saya nggak pernah nganggur, Pak, kita sampai malam sampai kurang waktunya Konseling dan lain sebagainya dan ya Pak lain ya. sebagainya. Jadi kalau Saya dengar itu percaya lagi Pak, saya saya bingung tuh. percaya. Saya Saya bingung percaya. tuh. Tapi kalau saya lihat sekarang ini banyak orang itu yang memanfaatkan kesempatan sih Pak. Nah, ya itu nggak boleh. Itu. Makanya ya Pak, makanya Matius Ya, 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang berdoa Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Adonai, iya, Adonai, Kurios, Kurios. Bukan orang yang memanggil, yang mengusir setan demi nama Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang buat mujizat yang masuk surga. Dan lain sebagainya itu. Itu kan pekerjaan hamba Tuhan tuh Pak. betul Bukan. Pak. Tapi yang Melainkan yang melakukan, melakukan kehendak Bapa yang di iya. surga ya Pak ya. Nah, semuanya itu dilakukan dalam rangka melakukan kehendak Bapa atau tidak. Kalau dalam rangka Iya, ambisi pribadi, oh itu mah binasa, Pak. Pasti. iya Pak. Saya percaya Pak masih ada hamba-hamba Tuhan yang murni Pak. Jadi Ya, yang tidak memanfaatkan posisi dan jabatan. ya. Tapi Nanti, saya lihat ada juga hamba-hamba Tuhan yang sudah jadi pendeta, begitu terkenal, jemaatnya banyak, dulunya hidupnya sederhana, tetapi tidak punya usaha, tidak punya bisnis. Setelah jadi hamba Tuhan, jemaatnya banyak, hidupnya jadi glamor, Pak, jadi hedonis. Jadi itu yang banyak juga yang saya lihat. waduh, itu no comment deh. Daripada saya komentar, dimusuhin banyak orang. Iya, saya Ya, rasa oke. teman-teman di sini juga pada tahu semua lah, Pak. Jadi Ya, kita harus ya. memang punya kecerdasan rohani lah, Pak, Ya, untuk bisa setuju. Saya memisahkan sangat dan setuju. mengerti itu. Sangat setuju. Kita semua, jemaat biasa pun harus punya kecerdasan rohani untuk membedakan. Ya, Betul, Pak. harus. Oke, terima kasih Pak Wignyo. Ya, Tuhan Itu berkati. aja, Pak. Tuhan Ya, berkati, Pak. Tuhan berkati. Oke, baik. Berikutnya Ibu Sarah. Sarawi, silakan, Bu. Shalom Bapak. Shalom. Pak, saya mau tanya yang tentang Marta dan Maria ya Pak. Ya, Ini Marta, yang seperti Marta ini kalau kita lihat pada pelayanan beberapa orang, mengapa ada yang melayani seperti Maria misalnya, dia dekat sama Tuhan di ya, dalam konteks firman itu. ya, Ada juga kita lihat para pelayan, saya lihat ini juga ada salah satu anggota keluarga kami, ya, dia melayani seperti Maria, kita lihatnya dari luarnya kita lihat mereka seperti Maria. ya. Tapi mengapa tidak terjadi encounter sama Tuhan Yesus ya Pak? Ada kenapa bisa, dan apa yang bisa mengubah orang itu supaya dia bisa memiliki hubungan yang seperti Maria, Pak? Oke, jadi gini, ini jangan diartikan secara fisik. Ada banyak yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus, siang malam, tapi malah berkhianat. Yudas, contohnya. Jadi dekat Tuhan Yesus itu jangan diartikan secara fisik. Hari ini dia itu loh Pak, dengerin firman terus dari pagi sampai malam, belum tentu. Itu kan cuma dengar, dilakukan atau tidak. Nah, jadi kalau kita baca ayat-ayat Alkitab, hati-hati, dilihat konteksnya. Itu, ya.
Begitu, Bu. Berarti kalau misalnya orang itu pelayanannya di gereja dan Ya, kita melihatnya seperti sangat-sangat aktif, tapi pada saat dia ada sesuatu, misalnya dia konseling sama kita, dia share, dia punya masalah dengan kita, di situ kita bisa lihat bagaimana hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Ternyata di situ dia tidak ada iman kepada Tuhan Yesus, rasa percaya atau pengharapan atau apapun itu tidak ada di dalam diri orang itu. Padahal dia sangat aktif pelayanannya, Pak. Itu saya nggak paham itu gimana ya, Pak? nah itulah bedanya bekerja di gereja dengan melayani Tuhan. Beda. Bekerja itu melakukan kegiatan pelayanan. Tapi kalau melayani Tuhan itu dengan hati melakukan sehingga berkenan. Berkenan itu artinya menyenangkan Tuhan yang apa yang kita lakukan itu. Nah, kalau itu artinya sudah menjadi kegiatan gereja biasa. Makanya orang berkhotbah belum tentu melayani Tuhan loh. Khotbah untuk kesenangan dirinya, kebanggaan dan sebagainya, ya itu bukan melayani Tuhan. Jadi jangan dilihat dari jenis kegiatannya, dilihat dari motivasinya. Ketika orang tidak di gereja tapi melakukan membela yang lemah, itu melayani Tuhan. Begitu, Bu. Ya Pak, berarti kalau misalnya sampai kita misalnya bilang, coba kamu ubah sikap hati kamu sama Tuhan. Hmm. Tapi tetap nggak bisa orang itu gimana ya Pak? Ini kenapa ya Pak? Oke. Jadi dia mesti belajar lagi, Bu. Mungkin firman yang dia dengar itu kurang kurang tepat. Dia harus belajar firman yang benar dan belajar melakukannya mulai dari kecil, sikap hatinya dirubah. Selama ini hanya melakukan kegiatan gerejawi dia. Jadi nggak, atau dia nggak percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa berubah memang. Jadi Ya, kemungkinannya banyak, Bu. Harus harus dilihat satu persatu gitu. ya. Oke, pertanyaan nomor 2 Pak. Ya, silakan. Firman Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 3 itu berbunyi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ya. Jadi prinsipnya adalah siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya yaitu Israel akan diberkati, atau sebaliknya siapa yang mengutuk atau menentang mereka. Nah, jika ini kita hubungkan dengan zaman saat ini, Ya, Israel melakukan perang sampai hari ini ya Pak ya. ya, terus? Nah, perang-perang yang dilakukan Israel pada zaman ini, apakah sama misinya seperti perang pada zaman Musa, Yosua, dan Kaleb itu ya Pak? Ya kan ceritanya beda, Bu. Yang dihadapi juga beda sekarang. Kondisi dunia kan sudah berubah, ya. Ayat itu bicara soal keselamatan melalui Abraham. Jadi siapa saja yang mengganggu Abraham, dia berhadapan dengan Tuhan. Keselamatan itu maksudnya akan lahir dari bangsa Israel seorang Mesias. Itu maksudnya. Hari ini penerapannya, barang siapa mendukung pekerjaan Tuhan yang benar, dia diberkati juga. Tapi barang siapa mesabotase pekerjaan Tuhan, mengajarkan yang salah, jahat terhadap gereja, dia dikutuk Tuhan, Bu. Itu artinya. Berarti Karena kita ini, bisa karena kita bicara kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita loh. Ketika Abraham didukung Tuhan begitu, emangnya Abraham cukup baik? Kan enggak juga. Tapi karena kepentingan ada proyek Tuhan yang dititipkan lewat keturunan Abraham. untuk Ngerti ya, Bu? datangnya Mesias nanti ya Pak. Iya, mengerti kan, Bu? Sama Oke. hari ini, kalau ada suatu gereja yang benar dan orang mendukung, dia diberkati pasti. Artinya ikut dalam pekerjaan Tuhan yang benar. Kalau ngerecokin atau menyerang bahkan memfitnah dan menyusahkan pekerjaan Tuhan, dia dikutuk Tuhan, dia musuhnya Tuhan. Simpel saja itu, Bu. Oke, berarti firman Tuhan yang ini tentang kutuk ini, apakah ini juga berlaku untuk bangsa Israel saat ini ya Pak? Berlaku untuk seluruh dunia, bukan cuma Israel. Karena apa?
Karena umat pilihan zaman Perjanjian Baru itu kita. Kan Tuhan Yesus yang ngajar bahwa yang menjadi anak Abraham bukan yang hanya genetik, tapi yang melakukan, yang hidup oleh iman. Itu baru disebut Israel sejati. Tuhan mengajar Berarti begitu. kalau ya, berarti secara gambar besarnya ini kita harus artikan ini adalah mengenai pekerjaan Tuhan ya Pak. Betul. Misinya Tuhan, yaitu keselamatan bagi banyak orang. Berarti Benar. bukan monoton, ini ditujukan tanda kutip itu Israel bukan ya Pak? Bukan untuk apa? Oh, ini Hmm, keselamatan seluruh dunia kok. oke. Tapi termasuk Israel, Bu. Karena Israel adalah saksi akhir zaman nanti bersama orang percaya. Berarti konsep yang firman Tuhan ini tentang dikutuki barang siapa mengutuki engkau dan diberkati siapa yang memberkati engkau. Apakah ini juga berlaku sampai hari ini untuk Israel saat ini, Pak? Tidak hanya untuk Israel, untuk semua. Semua yang Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. semua yang mendukung pekerjaan Tuhan dan orang-orang benar ya, Pak. Iya dong, pasti. Berarti konsepnya bukan ditujukan semata-mata hanya untuk Israel ya, Pak. Loh, kok ngulang-ngulang terus, Bu? Ya, maksudnya karena sampai hari ini Pak ada yang masih mendoakan hal seperti ini Pak. Jadi yang terus diangkat itu, yang didoa itu firman ini Pak, poin ini. Ada orang Kristen itu aneh. Orang Israel itu tidak percaya Tuhan Yesus. Kok malah ke Israel-Israelan? Yang percaya kan sedikit sekali. Ya, Iya Pak. bait Allah sudah hancur. Bait Allah tubuh kita. Jadi ini nggak cerita soal Israel atau tidak. Bukan cerita itu. Orang benar dan orang fasik. Gitu doang. Barang siapa mengganggu orang benar, apalagi berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, dia dikutuk Tuhan. Ya, karena setiap minggu itu, karena saya pernah ngikuti ibadahnya Pak, jadi setiap minggu itu jadi kayak rutinitas, jadi disebutin gitu loh, diberkatilah siapa yang memberkati engkau, dan terkutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi seolah-olah mereka berdoa itu untuk mendapatkan berkat itu Pak. Ya kan yang disebut itu kan bukan hanya Israel, itu kan Abraham. Melalui Ya. Abraham, berkat seluruh dunia Oke. tercapai ke seluruh dunia kan gitu. Ya, Intinya konsepnya sudah lebih luas ya Pak ya. sangat luas. Bahkan Israel menolak Tuhan Yesus juga gak bakalan selamat kan gitu. Siapa bilang Israel lebih istimewa dari kita? Iya Pak. Gitu. Ya, Ya, oke. Ya, paham Pak. oke. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Nah, Tuhan memberkati. berkati. Oke, berikutnya Pak Giustiawan. Langsung pertanyaannya Pak. Ya, Pak, di perikop Marta dan Maria Ya, ayat 38 sampai 41, apakah Marta dalam pelayanan menjadi berkat nggak Pak? Atau Tuhan menolak pelayanan Marta? tidak dicatat Tuhan menolak Pak. Yang Tuhan mau tekankan adalah prioritasnya. Prioritasnya adalah firman. Yang kedua, Marta ditegur karena apa? Banyak kekhawatiran dan sibuk oleh hal-hal yang bukan yang utama. Contoh di gereja langsung ya Pak. Orang jadi asar, jadi ini, jadi itu. Bagus, memang diperlukan kan. Tapi ketika firman Tuhan terus mereka nggak dengar, salah malahan. Justru yang utama firman Tuhan. Itu sebabnya melayani oke saja, tapi firman Tuhan yang utama. Itu. Terus yang kedua Pak, Ya. sejauh mana Pak hubungan Marta dengan Tuhan Yesus Pak di perikop ini Pak? Di perikop ini tidak diceritakan lebih lanjut, tetapi saya yakin Marta, Maria semua dekat Tuhan Yesus. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Yang mengundang Tuhan Yesus kan Marta. Iya. Ya. Tapi mungkin Marta juga dapat berkat ya Pak ya? Ya pastilah. Pasti. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Selamat malam Tuhan. Tuhan berkati. Pak Oto, silakan Pak. Langsung pertanyaannya Pak, waktunya sudah mepet.
Ya, Shalom Pak Wigno, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Saya berkati. saya bertanya tentang iman Pak. Kenapa orang Kristen bisa melakukan yang tidak sesuai dengan iman Kristen? Bukankah hidup itu pilihan? Apa dia atau orang Kristen itu tidak punya iman? Itu Pak. Oke, baik. Karena kejadiannya gini Pak. Saya bertanya, ada dokter yang di NTT itu yang bunuh diri itu. Saya tanyakan sama pendeta itu, dia bilang karena dia tidak punya iman. Saya bilang dia punya iman, tapi hidup itu adalah pilihan. Itu Pak. Ya, oke, baik. Intinya begini, kalimatnya apapun, manusia memang punya pilihan. Mau pilihan taat atau tidak. Sebab Amin. ketika seseorang memiliki kebenaran pun, tapi kalau tidak taat kan dia langgar juga akhirnya. Amin. Jadi yang nomor satu ketaatan. Amin. Dalam hal ini iman itu, saya pegang itu Pak. ya dalam hal ini iman itu ketaatan juga sih. Jadi, saya belajar kecerdasan Kristen Pak. Ya. Ya, Terus ada pertanyaan kedua Pak. Kenapa banyak orang Kristen melakukan dosa berencana terhadap Tuhan karena mereka merasa nanti ada pertobatan. Seperti misalnya mereka nikah siri di luar. Itu Pak. Oke, baik. Nah, itu mereka mempermainkan Tuhan. Amin. Dia pikir dia masih punya waktu selalu punya waktu untuk bertobat. Padahal dia bisa mati setiap saat. Amin. Nah, itu Tuhan tahu rencana busuk di hatinya itu. Gak bakalan selamat orang seperti itu. Kalau tidak bertobat sungguh-sungguh. Satu lagi Pak. Di baru-baru ini di Blitar ada KKR. Terus kemudian KKR itu kelihatannya tidak disetujui dengan gembala sidang yang di mana saya berada. Dan mereka mempertanyakan apakah KKR ini akan membuat satu gereja. Kenapa? Saya bilang kalau mereka membuat satu gereja, mereka akan mengambil orang-orang gereja. Apakah orang-orang di gereja itu domba Allah? Kan domba Allah Pak. Domba Allah itu mau bebas. Seperti yang jenengan bilangkan kepada kita yang di sampean punya sampean punya khotbah. Kalau sampean nggak suka di sini ya sampean pergi gitu loh. Ya. Saya percaya itu domba Allah. Ya, gitu loh, Pak. betul. Betul banget. Jadi domba-domba yang kita gembalakan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Artinya kalau ada orang mau buka gereja di samping kita gitu ya, ya nggak apa-apa, itu kan untuk Tuhan. Domba-domba kita pindah, ya udah silakan, tetap nggak pindah dari Tuhan kok, silakan saja. Amin. Nah itu yang benar. Tapi kalau dombanya ini, dombaku ini, wah dia nggak ngerti itu. Mungkin ada mamon di balik rempeyek itu Pak. Iya benar itu Pak, benar itu Pak. Terus Gitu, yang terakhir Pak, saya Ya. mengucap syukur dan terima kasih atas doa yang jenengan aturkan kepada Gusti Allah, di mana saya sudah dalam keadaan sehat Pak. Oh puji Tuhan. Udah sehat ya Pak? Sudah Pak, Tuhan itu Kelihatan ada sih Pak. wajahnya aja udah sehat. Udah Tuhan semangat. itu ada Pak. Ya oke. Amin Pak. Matur Ya, sembah Tuhan nuwun. berkati. Amin. Tuhan berkati Pak Oto. Amin. Berikutnya Bu Ivon, langsung Bu pertanyaannya. Masih ada beberapa. Ya Pak. Ya. YHWH Pak. Ya. Itu berarti bisa untuk Allah Bapa, bisa untuk Tuhan Yesus ya Pak. Ini Tergantung masih konteks begitu. Betul, tergantung konteks. Terus saya pernah mendengar cuplikan dari Bapak tentang YHWH yang ada salibnya itu Pak. Ya. Kalau di dalam huruf itu jadi keterikatan itu apa itu berarti keterikatan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu satu begitu Pak. Loh, kok begitu? Enggak, maksudnya bukan dua memang berbeda tapi satu keesaan. Apa sih? Karena itu bahasa apa itu? Satu keesaan itu saya nggak ngerti. Jadi satu tujuan, Pak. Ya satu tujuan nggak usah dibahas ya pastilah. Iya. Tuhan Yesus yang berkata, aku melakukan kehendak Bapakku kan gitu. Iya. Karena saya melihat itu yang Bapak jelaskan ada tentang salibnya itu Pak. Ya. Itu menunjukkan bahwa akan melahirkan ada juru selamat untuk kita itu Pak. Betul. Itu sebenarnya ada tanda bahwa ini loh juru selamat yang benar yang diutus oleh YHWH Bapaknya gitu. Ya. Yang dua Pak, menginjil. Ini berat sekali ya Pak. Kalau kita menginjil, kita harus jadi murid dulu sebelum bisa menginjil. Kalau
kalau nggak gitu bisa salah Pak, bawa orang Pak. Tergantung. Kalau yang dimaksud menginjil mengajar, ya harus benar dulu. Tapi kalau bukan mengajar, membagi-bagikan berita kebenaran, ya kan sambil belajar sambil membagikan kan bisa. Oh iya 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 Ya kan, iya ibu bagikan ini OBS ini kemana-mana kan menginjil juga, iya iya iya. sambil belajar Oke, juga gitu. Ya. iya iya. Mm. Terus yang ketiga Pak, segenap hati, kan ada ayat kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan Ya. segenap jiwa. Ini kan dibedakan Pak. Ya. Itu bahasa Alkitab itu bisa pakai puisi, bisa pakai gaya bahasa, bisa pakai Oh ya, macam-macam. mengerti. Jangan Iya iya iya. harafiah. Iya iya, Sebab mengerti Pak. di Injil yang lain lebih jelas lagi dengan kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap Ya, pikiranmu dan lain-lain. ya. Satu lagi Pak. Ya, Adonai Elohenu itu apa Pak? Eloheno itu Allah kita artinya. Oh, Adonai itu iya iya. Tuhan. Adonai Eloheno itu Tuhan Allah kita. Oh ya, saya dengar lagunya Bapak itu Pak. Oh, Adonai Elohenu apa ya? iya. Iya Pak. Terima Ya, itu kasih aja. Pak. Iya, Tuhan Oke, memberkati Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit. Pak Mulyono, silakan langsung. Malam, Pak. Malam. Ya, ada dua pertanyaan, Pak. Yang Ya, pertama kan tentang angka yang Bapak sebutkan tadi itu ada beberapa yang memang bermakna kan di Alkitab. Seperti tadi Bapak sebutkan angka 70, ya, 70 orang murid. Nah, ya. itu apakah angka 70 itu juga termasuk angka 12 murid di dalamnya, Pak? Enggak, ini yang lain. Jadi 12 plus 70 ya, Pak ya? Ya, bahkan lebih dari itu, Pak. Setelah itu kan banyak sekali. Ini kan simbol-simbol yang Ada mewakili 55. tadinya 12 itu Israel, 70 itu mewakili Ya. bangsa-bangsa lain, artinya menyebar. Gitu simbolnya. Hmm. Tapi bukan 70 Jadi pas waktu ya, nanti nyebar lagi makin banyak kan gitu. jadi waktu ngutus 70 orang murid itu nggak termasuk 12 itu ya, Pak ya? Tidak, kenapa? Karena bahasanya begini, Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Oh iya, iya. Ya, lihat Oke. konteksnya tuh, yang lain. Oke, iya, iya. Oke, jelas, Pak. Oke, Oke, terus yang kedua, Pak. ya, Saya ngulangin lagi kitab Kejadian, Pak. ya, Jadi sampai ke Keluaran sekarang. ya, Itu di sana dinyatakan bahwa orang yang meninggal di Perjanjian Lama itu kan masuk di alam maut kan, Pak. betul. Di Hades kan. Ya, Jadi pengertiannya kan sebelum Tuhan Yesus disalib, itu semua kan masuk di alam maut. betul. Nah, terus saya lihat di Kisah Para Rasul 7 ya, tentang Stefanus itu, Pak. Ya, Yang ayat 55 dan 56 itu, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berarti setelah itu kan Stefanus meninggal, Pak. ya. Pertanyaannya? Itu pertanyaannya kemana, Pak? Dia, Lu ya ke Stefanus. Firdaus. Kan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib udah nggak ke sana lagi. Semua orang yang mati langsung ke Firdaus. Berarti dia langsung ke Firdaus ya, Pak, sudah Iya, setelah kematian Tuhan Yesus ya. iya. Sama seperti itu penjahat di samping Yesus. Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Nah itu udah di Firdaus. Sudah nggak perlu ke Hades lagi. Oke, jadi pengertian alam maut itu waktu di Perjanjian Lama itu Mungkin juga terbagi ya, Pak, orang yang mungkin percaya terjemahannya sama. jangan alam maut. Mungkin terjemahannya dunia orang Ya, mati kali. oke, jadi di dunia orang mati itu seperti Abraham dan lain-lain itu masuk di sana itu apakah terpisah dengan orang jahat, Pak? Di dunia Tidak orang mati. ditulis di Alkitab, tidak ditulis, tapi menurut saya pasti terpisah. Iya, ya. Tapi tetap di dunia orang Ya, mati tapi terpisah, yang satu disiksa, yang satu enggak, gitu ya pengertiannya mungkin, Pak. menurut saya begitu. Iya, ya. Ya, cuma itu aja, Pak. Ya. Makasih, Pak. Jadi sebenarnya bukan disiksa. Disiksa itu seolah-olah setan yang menyiksa gitu. Bukan. Tersiksa. Iya, Dengan iya. keadaannya itu tersiksa gitu. Ya. Iya, ya. Oke. Makanya mereka sampai bersuka cita waktu Tuhan Yesus Ya, menginjili betul. mereka itu kan, Pak. Betul. Iya.
Jadi Ya, jangan sampai ada oke. pandangan bahwa setan menyiksa dia. Nggak ada itu. Ya, ya. Oke, Oke, jelas ya. Pak. Ya. Tuhan berkati. Makasih, Kak. Ya. Terakhir Pak Cipto, silakan. Terakhir. Halo Mbak, Shalom. maaf enggak on cam Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Iya. Pertanyaan tentang ini Pak, kebaskan debu itu Pak. Ya. Murid-murid ini kan tidak diterima gitu ceritanya Pak. Ya. Terus dikebaskan debu. Ya. Itu pada waktu itu murid-murid itu satu kali aja menginjil Pak, ya, memberitakan Injil Pak ya. Sekali aja Pak ya. Loh kok satu kali itu keliling kota Pak? Ya betul keliling kota, tapi yang dikebaskan debu itu orangnya tidak mau terima gitu Pak. Oke. Nah, Itu seperti kan kita kejadian begini Pak. Kadang-kadang kita ada teman atau saudara yang belum kenal Tuhan, kita injilin, beritakan firman, kita kenalkan Tuhan Yesus, tapi mereka menolak gitu Pak. Ya. Jadi gini Pak, Ya. kan tidak ditulis tuh berapa ayat, berapa pasal yang diceritain, berapa menit, kan enggak kan? Iya. Pasti suatu proses Pak. Masa cuma sekali percaya nggak percaya tinggal kan nggak begitu pasti. Iya. Jadi ada proses, udah yakin nih mereka nggak mau, ya udahlah, kebaskan debu kan gitu. Kalau kita menghadapin dengan saudara atau teman itu bagaimana Pak? Kalau kita sudah beritakan satu kali mereka nggak mau gitu gimana Pak? Ya sudah. Berulang-ulang Pak. Ya sudah, kebaskan debu. Kebaskan debu itu begini loh Pak. Bukan saudara lalu nggak bicara, musuhan ya, bukan itu maksudnya. Iya. Sudah, sementara begitu, sementara. Nanti kalau suatu hari dia mau bertobat, nah kita terima lagi, kita layani gitu. Iya. Ya. Oke Pak. Nah, itu aja Pak. Oke. Makasih Pak Unya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Wah, pas waktunya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya melalui program-program, khususnya OBS ini, banyak jiwa dibukakan mata rohaninya, dan juga banyak jiwa dipanggil untuk dekat sama Tuhan. Terima kasih untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Biarlah Tuhan berkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.